Oke, assalamualaikum. Kita kembali di live TikTok pertama Klinik Excel. Hari ini kita mau bahas macam-macam pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya macam-macam ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 pertanyaan dari video kemarin. Oke, yang pertama itu, Bang, gimana caranya print Excel tapi nggak kepotong? Nah, sering kejadian kayak gini. Jadi teman-teman yang kerja di kantor atau teman-teman UMKM itu kan biasanya punya form nih atau laporan di Excel, ya kan? Nah, maunya itu langsung di print, langsung jadi gitu kan. Cuma kadang-kadang sering banyak yang printnya aku potong. Jadi kayak misalkan gini nih, saya punya laporan penjualan ya, dummy ya tentunya ya, karena ini cuma apa ya namanya, cuma palsu lah, nggak asli. Ini laporan penjualan minimarket tuh, ada kolomnya sampai dari A sampai K. Nah, kalau kita coba print, kita pencet Ctrl P. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini cuma sampai jenis kelamin, ya kan? Padahal masih jauh gitu kan. Cuma sampai jenis kelamin di sini. Tentu ini kepotong banget ini. Kalau kita lihat di sini ada garis-garisnya. Nah, gimana caranya biar print ini nggak kepotong? Caranya adalah di pojok kanan bawah sini, Excel ini. Nah, itu ada namanya page break previews. Coba kita klik. Nah, jadinya seperti ini. Di sini ada tulisannya page 1, page 2, page 3, sampingnya ada page 3, 317. Wah, sampingnya ada page 633, 634. Waduh, ini kalau asal print, kebayang dong, satu rim lebih kan kertas yang kemakan, dan itu salah lagi. Harus dibuang lagi ya. Aduh, rugi banget. Gimana caranya biar kepotong? Nah, caranya itu di sini kan ada nih garis putus-putus warna biru. Lalu di sini ada garis tegas warna biru. Nah, di sini artinya adalah ini adalah garis pembatas satu halaman. Jadi ini adalah halaman pertama. Gitu, bawahnya halaman kedua dan seterusnya. Nah, caranya ini tinggal kita geret ke garis garis tegas yang paling kanan. Coba kita geret. Nah, jadi setelah kita geret, tuh, ini tuh adalah page 1. Bawahnya adalah page 2, bawahnya adalah page 3 dan seterusnya. Nah, jadi dengan cara kita menggeret seperti itu, ngeprint sudah tidak terpotong lagi. Coba kita Ctrl P. Nah, memang seperti ini. Memang jadinya akan kecil-kecil karena kolomnya banyak banget untuk dimuat di satu lembar. Tuh, dari year sampai nominal itu udah ke scope semua di satu lembar. Cuma ya, semakin banyak kolomnya, maka kan semakin kecil hurufnya, seperti itu. Nah, problem kedua adalah ini kan kelihatan nih apa namanya, judul tabelnya, atau kita gini aja deh biar enak. Nah, ini kan judul tabel nih, ya kan, di halaman pertama. Tapi di halaman kedua, kita lihat tuh, judul tabelnya hilang, nggak ada. Ini udah nggak ada judul tabelnya. Halaman ketiga dan seterusnya pun nggak ada. Terus gimana caranya biar judul tabelnya ini ada di setiap halaman gitu? Ini nih, ininya tuh ada di setiap halaman. Misalnya ini di sini ada lagi, di next halaman selanjutnya ada lagi gitu kan. Gimana caranya? Caranya adalah kalian klik di tab page layout ya, lalu klik di page setup, lalu klik di sheet. Ya bener, mas, debu jalan.
page layout. Sini ada rows to repeat at top. Nah, ini berarti baris mana yang mau diulang di atas. Tinggal diklik di row pertama. Ini kan row 1 sampai 1. Tinggal kita oke. Coba kita print. Ini page pertama ya, halaman pertama. Halaman kedua, oke, jadi ya. Halaman ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Jadi menjawab ya, sudah menjawab 2 pertanyaan nih. Yang pertama print biar gak kepotong. Yang kedua set judul tabel biar jadi header. Seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga nih. Pembulatan koma ribuan. Oke. Pembulatan. Kalau pembulatan itu seperti ini. Di nilai penjualan. Nilai penjualan ini kan angkanya keriting nih. Ya kan? Angkanya keriting. Nah, gimana cara biar dibulatkan ke atas gitu. Caranya adalah, ini kita ginikan dulu. Caranya adalah bisa pakai rumus atau bisa pakai custom formatting. Kalau pakai rumus, itu rumusnya adalah sama dengan sailing. Ini sailing berarti membulatkan ke atas, gitu ya. Sesuai dengan mau bulatkan berapa nih, mau ribuan kah, mau puluhan ribu, mau 500, terserah gitu. Coba kita pakai sailing, numbernya yang mana, numbernya yang ini ya kan. Significance-nya kita mau ibaratkan contohnya misalkan aja 1000-an misalkan ya, berarti 1000. Coba kita enter. Nah jadi angka yang awalnya 2.440.000, bentar kelihatan 2.447.700 rupiah sekarang jadi 2.441.000 seperti itu. Jadi 700-nya dibulatkan ke atas, tinggal kita giret ke bawah jadi semuanya gitu. Seperti itu ya. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kita pakai custom formatting. Apa itu custom formatting? Jadi kayak misalkan kalau formatting itu ini ada di atas nih, namanya formatting. Jadi formatnya macam-macam, ada general, ada number, ada currency kalau mau pakai rupiah, atau counting, atau kalau tanggal bisa date gitu kan, ada macam-macam. Nah itu formatting berdasarkan template yang sudah Excel berikan. Oke, bentar ditulis dulu. Ini ada yang nanya, Mas Dan, kalau bikin rumus barang masuk lalu barang diterima dan total di akhir bisa nggak? Oke, berarti rekap barang masuk ya, barang masuk dan keluar. Oke, next. Nanti kita bahas ya Mas Dan ya. Oke. Kembali ke ini formatting ya. Jadi gimana cara kedua? Cara kedua adalah kita copy dulu ininya, kolomnya ke sebelah. Lalu kita format dengan cara blok dulu sel yang mau kita format. Lalu lalu pencet Ctrl 1. Nah, seperti ini. Lalu di bagian kategori ini pilih custom. Lalu di bagian type ini kita ketikin tanda pagar hashtag, lalu titik, lalu hashtag lagi 2, lalu titik lagi 1 gitu, lalu tanda petik spasi 1000, petik lagi, begitu ya, 1000, enter. Nah jadi seperti ini jadinya, lucu ya, 2.400.000
Atau bisa juga tadi kan ribuannya hilang nih, ya kan, karena satu titik. Kalau mau hilangin satu lagi, ribuan lagi, berarti tambah titiknya satu lagi, gini. Berarti ini kita kasih juta gitu ya, juta. Nah, jadi seperti ini. Yang awalnya 2.440.700, sekarang jadi 2 juta aja gitu. Jadi caranya pakai custom formatting. Nah, terus gimana kalau misalkan kita maunya nggak bulat 2 juta nih, maunya 2, gitu kan, 2,4 misalkan. Jadi kita custom lagi formatnya, yang di sini awalnya titik diganti jadi koma. Nah, seperti itu. Tinggal terserah kalian mau berapa angka di belakang koma gitu kan. Kalau maunya 3, tinggal tambah hashtagnya 3. Kalau mau 2, ya dikurang 1 jadi 2 gitu. Tinggal enter. Nah, jadi 2,44 juta. Bawahnya juga 24,09 juta. Seperti itu. Ya. Kalau terbilang bang, itu pakai VBA biasanya, sama ada modul khusus. Nah itu agak lama sih jelasinnya, ntar aja, jangan sekarang, lama banget tuh jelasinnya. Itu ya. Kalau pertanyaan keempat nih, tadi yang ketiga pembulatan, sekarang yang keempat, cara ngarang nomor HP yang cepat. Oke. Di video saya yang kemarin itu kan ada video tentang apa itu ya, tentang merapikan baris dan kolom yang cepat, ya kan. Misalnya kan ada kolom nomor HP. Itu sebenarnya nomor HP-nya itu nggak asli. Itu ada nomor HP karangan atau nomor HP dummy. Gimana caranya bang bikinnya? Nah caranya, namanya ngarang ya kan. Ya tinggal aja tulis 08591 085 123456789. Kosongnya hilang, ya kan? Kosongnya hilang. Kalau mau ada kosongnya di depan, bisa dua cara. Bisa pertama diketik pakai petik 1 lalu kosong. Bisa cara kedua diganti formatnya jadi teks. Mana teks? Misalkan 085 sekian gitu ya, jadi teks. Ini teks. Nah seperti itu. Jadi bisa pakai petik, bisa pakai ganti format. Nah caranya biar untuk ngarang nomor HP, oke, kalau misalkan 1, 2 atau 5, oke lah, masih bisa 08 gini kan. Sorry, kita ganti teks semua aja ya. 08 berapa nih, 089 berapa gitu, dan seterusnya. Tapi kan lama nih kalau misalkan mau bikin data dummy nomor HP sampai 1000 misalkan. Oh tuh lama banget kan. Nah caranya gampang, cara cepatnya gampang. Kita atur dulu teks. Oke, cara yang pertama kita bagi 3, awal, tengah, sama akhir gitu. Awalnya kita pakai 085, ya kan. Lalu akhir, biasanya kan ada berapa, 9 angka kan setelah 085. Nah akhirnya nih kita ganti XXX karena mau di sensor, jangan sampai nomor yang kita karang dikira asli gitu kan. Seperti teman-teman banyak yang komen, bang itu nomornya kok nggak di sensor, nggak di, itu kan nomor pribadi gitu kan. Itu banyak yang ngira tuh asli. Ya udah akhirnya kita sensor aja belakangnya gitu kan. Nah setelah itu ini ada yang komen nih, bang ada kelas latihan dasar Excelnya gak? Ada. Kalau latihan kelas latihan dasar Excel tuh ada ntar hari Sabtu
tanggal 21 Januari itu kita ada kelas Zoom untuk bahas dasar-dasar Excel, sama ada studi kasusnya juga gitu. Itu jam 7 malam sampai jam setengah 9. Kita ada recording Zoom-nya, ntar ada sertifikat online, studi kasus, materi PDF, juga ada grup Telegram. Nah, ini yang penting nih, grup Telegram. Jadi setelah kelas ntar, kalau misalkan kalian ada kendala di kantor, misalkan ada nggak ngerti nih gimana caranya, disuruh bos bikin sesuatu nih gitu kan, kalian nggak ngerti, bisa tanya di grup Telegram gitu. Caranya bisa klik di link bio ya, di sana ntar ada cara daftarnya. Kalian ikutin aja ininya, prosedurnya gitu ya. Oh, sudah bergabung, mantap. Begitu. Kayak gitu ya. Untuk harga untuk hari ini itu, kalau harga normal itu 75.000 normalnya. Tapi untuk hari ini, khusus hari ini itu jadi 50.000 untuk satu orang. Kalau kalian ngajak temen berdua atau berapa, itu harga jadi 40.000 masing-masing gitu. Jadi kalau nggak daftar hari ini, waduh rugi banget, kalian kehilangan kesempatan diskon 25.000. Lumayan ya kan. Oke, balik lagi ke materi. Jadi materinya tuh oh ya, bikin nomor, berarti masih ada 6 digit untuk ngisi nomor handphone di tengah-tengahnya. Cara gimana? Caranya adalah kita pakai rumus run between. Nah, kita pakai rumus random, karena nanti kita pengen angka tengahnya itu beda semua kan. Berarti kita pakai rumus random. Rumus random itu ada dua, ada run between. Bedanya apa bang? Nah, bedanya adalah nanti kita bahas di kelas Zoom gitu kan. Sementara ini kita pakai rumus run between. Oke, run between, kita set bottomnya tuh berapa ya kira-kira ya? 2, 3, 4, 5, 6 itu ya, ngarang aja. Topnya kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke, tutup kurung, enter. Sorry, ini kita harus ganti ke reguler, ke general, enter. Nah, ini adalah angka random antara 256985 sampai 685412, seperti itu gitu ya. Ini kalau kita ketik di sampingnya nih, dia akan berubah terus. Kita ada lihat, dia berubah terus gitu, namanya random ya kan. Oke, ini nomor, kita mau bikin angka 1000 nomor handphone acak gitu kan, yang sudah disensor. Kita nomorin dulu, kita ganti jadi number. Oke, kita mau nomorin sampai 1000. Cara gimana? Nah, caranya biasanya kan teman-teman gini nih ya kan, gini caranya nih, tarik terus sampai 1000 ya kan. Tuh, aduh, ini baru 100 nih, mau 1000 mau berapa lama lagi gitu. Cara cepatnya nggak gitu. Caranya adalah di satu kan, kita klik satu, kalau kita klik sini fill, kita ketik series, klik series. Nah, sini kita pilih kolom, stop value nya kita isi 1000, lalu kita enter. Udah jadi 1000. Mau 10.000, mau 1.000.000 bisa gitu, tinggal gitu doang, cepet ya. Nah, ini yang sudah kita bikin tadi, kita copy ke 1000-1000-nya. Oke, kita dapat data untuk 1000 nomor handphone. Tinggal kita gabungin. Caranya adalah ada dua caranya. Yang pertama bisa pakai rumus concatenate, yang kedua bisa pakai dan aja. Apa ini namanya? Tanda dan gini. Nah, seperti ini. Ini
digabung sama ini, digabung sama ini. Nah, sorry. Ini ya kalau pakai format teks itu apa namanya, rumusnya nggak jalan jadinya. Seperti ini. Udah dapat deh, ya kan? Data nomor HP ngarang-ngarang. Nah, seperti ini. Nah, ini kan gerak terus nih nomornya nih. Ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi gitu kan. Jadi kita harus matiin rumusnya. Gimana caranya? Kita blok tabelnya. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, lalu kita klik, kita pencet Ctrl sekali. Nah, muncul di situ kan. Lalu kita pilih yang 1 2 3. Paste value. Tuh. Jadinya adalah angka mati. Rumusnya udah mati. Kita mau apain juga dia nggak akan gerak. Nah, ini jadi inilah nomor handphone dummy yang kita karang barusan sebanyak 1000 nomor handphone. Seperti itu. Kalau kita mau nggak sensor juga bisa juga. Tinggal ininya dihilangin. Ininya ditambah jadi 9 digit gitu kan. Yang pakai rumus tadi. Seperti itu. Bang, ulangi bang yang urut nomor. Oke. Yang urut ya. Caranya ngurutin nomor 1 sampai 1000 caranya adalah kita klik ketik 1 di sini. Lalu kita klik fill, klik series. Nah, lalu kita pilih kolom karena kita mau ke bawah kan nomornya, bukan ke kanan. Jadi kita klik kolom. Kita di sini stop value-nya jadi 1000. Kita enter. Nah, udah jadi. Oke, Bang Bima Film. Seperti itu. Kok dihapus. Nah, jadi menjawab ya pertanyaan nomor berapa tadi? Nomor 4, cara ngarang nomor HP yang cepat. Jangan lupa sarapan bang, udah. Bang Bima juga jangan lupa sarapan. Tutor di HP bang. HP-nya dipakai live gimana dong? Ntar aja ya, tunggu video selanjutnya. Ntar kita coba bikin video konten pakai HP. Excel HP gimana sih gitu kan. Oke, sekarang pertanyaan ke 345. Tambah dan hapus kolom dan baris. Oke. Nambah dan hapus kolom yang cepat. Biasanya kan kalian gini nih, kan? Klik kanan, insert. Kanan lagi, insert, ya kan? Lama banget. Caranya adalah kalian blok dulu kolomnya. Caranya kontrol ditahan sama spasi. Tuh. Ya ulangi. Blok dulu kolomnya dengan cara kontrol ditahan spasi. Udah. Setelah itu pencet tombol kontrol tahan, shift tahan, sama plus gitu. Ya, saya ulangi. Abang pasti kan akuntan. Saya dulu saya dulu adalah auditor yang berkutat sama Excel. Jadi ya lumayan. Caranya adalah pencet kontrol tahan, lalu pencet spasi, lalu pencet kontrol shift dan plus. Itu untuk nambah kolom ya. Kalau kolomnya langsung 3 misalkan, ya udah tinggal di blok aja 3, kontrol shift plus, nambah 3 langsung. Atau misalkan gini, kontrol shift plus, just 3 gitu. Untuk baris sama juga, shift. Kalau baris tadi kan, kalau kolom kontrol plus, kalau baris shift plus, shift kontrol spasi, kalau baris shift spasi. Ya, seperti itu ya, shift spasi. Cara nambahnya sama juga, kontrol shift plus.
plus, atau mau 4 baris Ctrl Shift plus, seperti itu ya. Cara ngapusnya gimana? Cara ngapusnya adalah mirip-mirip juga. Kalau kolom itu cara ngapusnya di blok dulu kolomnya yang mau dihapus. Ini sama ini misalkan lo pencet Ctrl minus, terus selesai. Misalkan kalian gini, kan aduh kelamaan. Kontrol spasi blok, kontrol minus gitu. Itu caranya. Baris sama juga, shift spasi di blok, kontrol minus, seperti itu ya. Itu ya. Itu pertanyaan nomor 5. Terus ada lagi pertanyaan nomor 6. Bang, lebih cepat klik 2 kali baris. Oke. Kayak gini misalkan. Gini nih. Handphone. Misalkan ngerapiin baris kolom nih ceritanya. Gitu ya. Bang, lebih cepat klik 2 kali. Memang klik 2 kali itu adalah salah satu cara untuk ngerapiin kolom sama baris, gitu kan. Ini klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali, gitu kan. Ini baru 5 berapa nih? 4 kolom. Gimana kalau kolomnya sampai kolom BW misalkan? Ada banyak banget data yang kolomnya sampai wah gitulah. Kolomnya sampai banyak tuh, ada banyak banget. Nah, kalau kalian pakai cara itu kelamaan cuy. Atau misalkan cara cepat yang kedua, misalkan di blok dulu, Ctrl A, diklik 2 kali gini. Bisa juga ya. Oh gini, Ctrl A, terus Ctrl Enter. Jadi ngeblok satu kolom, 4 kolom ini, lalu klik 2 kali sini. Bisa juga seperti itu. Cuma memakan waktunya itu adalah kalian gerakin mouse ini ke garis ini tuh makan waktu juga. Makan waktu gitu loh. Yang cepatnya adalah kalau saya ya prefernya itu Ctrl Shift spasi untuk ngeblok tabelnya, lalu pencet Alt H U I gitu. Ctrl Shift spasi lagi, pencet Alt H U A. Nah, kalau kalian pakai cara manual, klik-klik tadi, belum kalian klik di kolom, belum kalian klik di baris gitu kan. Klik sini, lama bro, lama. Mending Alt H U I, Alt H O A. Apa itu Alt H U I, Alt O A? Jadi itu adalah kalau Alt itu namanya alternatif ya. Alt itu kita akan diarahkan ke tab sini. Kalian pilih mana nih kata Excel? Mau yang home, pencet H, insert, pencet N, page layout, pencet P, dan seterusnya. Nah, karena untuk apa namanya? Untuk apa nih sini? Ngefitkan ukuran kolom dengan data itu ada di format ini. Di sini. Nah, ini auto fit column width gitu. Jadi kita pencet Alt H yang home gitu kan. Alt H. Lalu formatnya ini kan tadi kan. Berarti O, kita pencet O. O sama yang I ini, auto fit gitu. Ini yang kolom. Kalau yang row, yang baris berarti A, auto fit row height. Seperti itu. Gitu ya.
Itu menjawab pertanyaan ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Coba sekarang sebelum lanjut. Oh iya, info lagi ya. Kita hari Sabtu ada kelas. Tanggal 21 Januari jam 7 malam sampai jam setengah 9. Ada kelas Excel. Membahas tentang pengenalan, tentang studi kasus, tentang pivot table sama chart. Atau mungkin kalau misalkan ada waktu ntar bahas tentang dashboard, misalkan pembuatan dan sebagainya gitu. Rumus-rumus, kombinasi rumus, if digabung sama sum if digabung sama match misalkan, dan seterusnya gitu. Nah, di kelas Zoom ini kalian akan dapat apa aja sih? Yang pertama, recording Zoom. Jadi kalian bisa review lagi, kalau misalnya ada yang ngerti, dilihat lagi videonya. Lalu ada sertifikat online. Lalu ada studi kasus. Jadi buat kalian latihan di rumah biar lebih lancar lagi ngerjain Excelnya, biar lebih fasih lagi Excelnya gitu kan. Lalu ada materi PDF yang bisa kalian baca-baca, kalian review lagi. Oh, ini rumus ini untuk ini, rumus ini untuk ini gitu. Lalu yang paling penting adalah grup Telegram. Nah, jadi di grup Telegram ini, misalkan kalian di tengah kerja nih, Senin jam 10 kan, ngasih kerjaan, bos, bro, ini rapiin ini gitu kan. Waduh, saya lupa nih gimana caranya ya. Chat aja di grup Telegram, mas, cara ini gimana ya? Kalian foto kan, terus cara ini gimana ya? Nah, ntar itu diskusi, oh cara gini, cara cepetnya gini gitu. Jadi kalian nggak apa ya, nggak hilang gitu loh. Kita nggak hilang setelah kelas, kita tetap ada kelas selamanya kayaknya gitu. Jadi kita saling bantu, saling diskusi, saling cari solusi dari kelas itu. Jadi kita tumbuh bareng-bareng di sana, seperti itu. Harganya kalau normalnya 75.000 kelasnya. Cuma khusus hari ini, setelah live ini, waktu live atau setelah live hari ini itu harganya jadi 50.000. Bayangin, dengan 50.000 kalian bisa upgrade skill Excel kalian itu sampai wah, gak terbatas lah pokoknya. Selama grup Telegramnya aktif, kalian bisa terus upgrade ilmu kalian di situ. Seperti itu. Itu kalau sendiri ya, 50.000 kalau sendiri. Kalau kalian ngajak temen, jadi harganya jadi 40.000. Seperti itu. Jadi ajak aja teman-teman kantor di kantor gitu kan, ayo ikut kelas Excel gitu. Atau ajak atasan juga biar paham juga, ikut paham gitu kan. Kayak gitu. Atau misalkan kalian kerja sebagai admin gudang misalkan. Nah, yang tadi itu yang nanya rekap barang masuk gitu kan. Kita juga ada video tentang gimana sih cara bikin laporan rekap barang masuk, keluar, sisa, gimana sih. Kita juga ada video tentang tutorial itu. Harga normalnya tuh di 99.000. Cuma khusus hari ini itu harganya di 75.000. Nah, caranya gimana? Sama sih caranya kayak kelas Zoom. Di link bio ntar ada di situ. Kalian tinggal klik aja untuk WA ke admin ya. Ntar diarahin sama adminnya. Seperti itu. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan Mas siapa tadi ya? Mas yang nanya rekap barang masuk keluar. Nah, kalau Masnya mau belajar full, itu ada di video yang saya barusan bilang di admin pergudangan. Itu bayarnya 75.000. Cuma di sini kita spill dikit ya. Kita spill dikit gimana sih caranya merekap apa ya? Misalkan ada data A, B, C, D, B, D,
A, C, B. Nah, gini. Ini nama. Lalu ini ada penjualan. Gitu kan. Penjualannya berapa nih misalkan. Ini 200.000. Ini 200.000. Yang ini 50. Yang ini 120. Yang ini 160. Yang ini 20.000, 80, 60, 70, 180. Nah, gini ya. Kita mau rekap nih. Yang A berapa, B berapa, C berapa, D berapa gitu kan. Masing-masingnya totalnya. Nah, mungkin dong kalian satu-satu. A 200 nih, 200. Pakai ini misalkan. Ya. Pakai kalkulator ya kan. A 200 tambah mana lagi ya, ini 60 nih, 60. Oh, 260. Ya, sampai kapan bos kayak gitu ya kan. Caranya adalah kita pakai rumus namanya sum if. Sama macam-macam. Ada sum if, sum ifs, sama sum product. Bedanya apa? Waalaikumsalam. Bedanya apa? Nah, kita akan jelasin bedanya satu-satu di kelas Zoom ntar hari Sabtu tanggal 21 Januari. Ini jelas berguna banget kalau kalian tahu bedanya sum if sama sum product. Tinggal kalian ikuti kelasnya, upgrade ilmu di situ. Mumpung hari ini ada diskon dari 75 berapa tadi? Dari 75.000 ke 50.000, bahkan bisa 40.000 kalau kalian ngajak temen. Tinggal ikutin kelasnya, WA ke admin, kalian akan dipandu di situ. Nah, ikut les dan pas banget lagi di Microsoft Excel ya. Bayangin kalau kalian ikut kelasnya nanti, kalian ikut les di sana ya kan. Setelah ikut kelas, kalian jadi apa istilahnya? Jadi yang paling jago lah di kelas les itu kan. Oh, udah ngerti nih. Loh, kok udah ngerti sum nih? Kok udah ngerti sum if nih? Ya kan? Belajar dari mana? Ikut namanya klinik Excel gitu namanya ya kan. Kapan pelatihan Excel dasar? Kapannya tuh tanggal 21 Januari, hari Sabtu. Berarti berapa hari lagi? Tuh, 2 hari lagi. Besok lusa berarti. Yuk, cepat daftar biar nggak kehabisan seat, Mbak Namira. Biar cepat dapat ilmunya, ya kan? Mumpung hari ini diskon dari 75 ke 50. Gitu. Bang, biasanya penggunaan Excel di perkantoran di bagian apa ya, Bang? Oke, nanti kita bahas ya. Excel apa tadi? Angka urut. Excel di kantor. Biasanya apa? Oke, kita bahas ya. Mas F. Bang, kalau udah bisa Excel boleh ngelamar kerja kemana ya? Wah, kalau bisa Excel, ngelamar kerjanya di mana ya? Macam-macam sih. Yang jelas untuk staff sangat amat perlu kalian tahu masalah Excel. Tuh, jadi konsultan juga bisa. Jadi semua staff bisa sih. Staff gudang, staff HRD, staff keuangan apalagi, staff GA, staff apalagi ya, staff operasional, staff macam-macam lah. Semua perlu Excel. Kalau nggak mau kerja misalkan, mau usaha sangat perlu. Mau jualan di Shopee misalkan, jualan di marketplace misalkan, sangat perlu. Di jualan offline di pinggir jalan juga perlu juga Excel gitu, untuk kalian tahu kan keuangannya itu gimana, seperti itu. Oke, lanjut di recap nih. Pertanyaannya tadi siapa ya? Nggak tahu tadi siapa. Tugas PPS pakai Excel gak, Bang? Tugas PPS
PPS itu apa ya? PPS. Oke, lanjut aja. Untuk ngerekap, jadi kita pakai rumus sum if. Sum if range-nya berarti range kriteria ya. Berarti ini. Karena kita mau ngerekap ini kan. Nah, berarti kita range-nya ini. Lalu titik koma, kriterianya kita pakai kriteria yang ini. Ya kan? Lalu titik koma, sum range. Mana yang mau kita jumlahin? Yang ini berarti. Dah, lalu enter. Tuh, 260 kan, sama kan. Oh ya, ini tadi kita kunci dulu nih, lupa dikunci. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. B ada 400, 150, tambah 20, tambah jadi 170, tambah 180, mana lagi B? Oh, sorry. Ini turun. Berarti ini kita kunci juga di sini. Kita lock juga. Cara locknya adalah tinggal pencet F4 ya. F4. Oke. Oh. Jadinya B-nya 350 karena B-nya ini 150 tambah 20 170 tambah 160 350 gitu. Jadi nggak usah manual. Bayangin kalau datanya ini ada 1000 ke bawah gitu kan. Tentu kalian akan berguna banget kalian tahu apa itu bedanya sum if pakai S, sum sama sum product. Gitu. Itu jawab pertanyaan yang tadi ya, mengenai apa tadi? Rekap barang masuk dan keluar. Mbak Novi Bitma, cara cari auto penyembelahan klik kanan ya Bang. Cari auto penyembelahan. Nah, cara cari auto, kalau misalkan kalian mau nambah ini, misalkan nih mau ditambah semuanya nih ya, atau inilah yang banyak, misalkan gini biasanya ini plus ini gitu kan, terus gitu kan. Nggak gitu caranya itu kalian blok aja sini, di blok. Kalau kalian cuma pengen tahu berapa jumlahnya, ini ada nih sumnya berapa nih. Nah, itu jumlahnya. Itu kalau pengen tahu jumlahnya, kalau ingin tahu ada berapa sel yang keisi, sama kalau pengen tahu rata-rata. Jadi ada semua. Tinggal kalian blok datanya, kalian cek di sini. Kalau mau ditampilin bentar. Kalau mau ditampilin, tinggal tambah satu lagi bawahnya, lalu kalian pencet Alt, ditahan sama plus. Tuh, selesai. Ini penjumlahan yang tadi 1240 bener kan? Ini 1240 jadi seperti itu. Itu cara cepatnya kalau mau jumlahin auto. Itu ya Mbak Novi Bitma 1. Mbak Novi kerja di mana nih Mbak Novi? Apa PPS tuh ya? PPS. Oke, itu pertanyaannya ya. Lalu lanjut pertanyaan. Ada YouTube tentang Excel Bang. Kalau YouTube kita belum, karena fokusnya masih di cara cepat, cara efektif dan efisien. Mungkin nanti ada, tapi sementara di Instagram sama TikTok dulu. Seperti itu. Kalau Excel, kalau di YouTube mungkin nanti kita bahas cara bikin laporan, cara bikin invoice yang otomatis, cara bikin rekap penjualan dan lain-lain. Seperti itu. Bentar ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya apa? Oh ya, ini ada nanya, Bang, kalau Excel sama spreadsheet bedanya apa ya? Nah, beda. Kalau bedanya apa? Banyak sih bedanya. Cuma kalau pengalaman saya, Excel itu lebih kompleks dari spreadsheet.
spreadsheet lebih compact dari Excel, paham? Jadi fitur-fitur di Excel tuh banyak banget dan banyak sekali membantu gitu. Cuma kalau di spreadsheet dia fiturnya nggak lebih banyak dari Excel menurut saya. Cuma karena dia online, jadi bisa dikerjain di mana aja, nggak perlu bawa flash disk, bawa file, bawa apa. Tinggal bikin spreadsheet di Google Drive, ya kan? Update situ data-datanya dikerjain, udah auto save. Tinggal kalau pindah komputer, buka Google Drive-nya, buka spreadsheet-nya, kerja lagi di situ. Lebih compact dia. Seperti itu. Cuma kalau fiturnya, kalau menurut saya ya lebih banyak di Excel. Dulu saya lebih banyak berkutat di Excel. Seperti itu. Itu bedanya Excel dan spreadsheet. Gitu ya. Excel di kantor biasanya dipakai apa aja? Kalau di kantor banyak sih. Nah, di kelas Excel ini nanti kita akan bahas 25 rumus yang paling banyak digunakan. Kayak misalkan sum if, VLOOKUP, HLOOKUP, average, subtotal, apa lagi ya? Max, rank dan sebagainya. Banyak banget. Banyak yang harus kalian tahu tentang Excel untuk menunjang kinerja kalian di kantor. Caranya, ikutin aja kelas Zoom, entah tanggal 21 Januari, hari Sabtu, jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam. Itu kita akan kupas rumus-rumus Excel, studi kasus, terus apa lagi ya? Formula bertingkat, kombinasi formula dan sebagainya. Gitu. Ada flyernya. Flyernya bentar. Mana ya flyernya? Ini dia. Nah, ini. Kita antar ada pengenalan Excel, ya kan? Ada 25 formula yang sering dipakai. Studi kasus, praktek, pivot table and chart sama tanya jawab. Misalnya kalian ada permasalahan apa, tanya aja di situ. Nggak masalah. Misalkan masih ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan tapi waktunya udah habis gitu kan, udah jam setengah 9 lewat. Tapi kalian masih perlu nanya nih. Ntar bisa tanya di grup Telegramnya. Jadi bebas aja, feel free aja mau nanya apa, mau jawab misalkan ada yang nanya misalkan ya, gimana caranya pakai if gitu kan. Terus ada anggota kelas yang tahu, jawab aja nggak apa-apa gitu, bebas aja, santai aja gitu. Ntar kalian ada dapat sertifikat, video recording, materi PDF-nya ini formula yang tadi, contoh kasus sama grup Telegram seperti itu gitu ya. Cara daftarnya ini. Oke. Seperti itu. Berapa biaya kelasnya, Bang? Biayanya untuk harga normal itu 75.000 biasanya. Cuma khusus hari ini itu kalau daftar sendiri itu 50.000 sendiri. Kalau kalian ngejak temen jadinya 40.000 per orang. Nah, lumayan 10.000 kan. Jadi ajak aja teman-teman kantor, teman-teman UMKM atau kenalan-kenalan kalian yang kalian rasa perlu tahu Excel, atau bos kalian sekalian gitu kan. Bos, yuk ikut kelas Excel gitu kan. Gak apa. Ada link di bio, Bang? Ada, linknya di bio. Jadi nanti kalian chat aja di admin. Di situ ada pilihannya, pilih yang kelas Zoom, chat admin gimana caranya gitu. Ntar dipandu sama adminnya. Mau ikut tapi gak punya PC, laptop bisa, atau sebenarnya pakai HP bisa sih. Rumusnya itu nggak jauh beda. Kalau 25 rumus tadi itu saya rasa HP sama laptop sama.
Yang penting di HP itu kalian install yang Excel ya, jangan spreadsheet. Kalau spreadsheet itu beda lagi. Sama sih, ada persamaannya, cuma ada perbedaannya gitu. Jadi install yang Excel aja di HP. Harus pakai PC atau bisa pakai HP ikut kelas Zoom-nya? Bisa pakai HP, bisa. Ntar langsung diaplikasikan aja di HP-nya gitu. Nggak jauh sih. Sama sih kayaknya ya. Sama saya pakai HP, sama aja kayaknya. Bang, untuk kunci rumus VLOOKUP pakai apa? Kunci rumus VLOOKUP. Oke, kita cari dulu. VLOOKUP. Kunci rumus VLOOKUP itu maksudnya gimana ya? Untuk kunci rumus VLOOKUP, biasanya kalau kunci range kita pakai F4 ya. Misalkan nih, lookup value. Ini, ya kan? Lookup value. Table array. Nah, table ini kan ini nih. Nah, ini kuncinya biasanya kita pakai F4. F4 itu udah auto dollar. Tuh, seperti itu. Tuh, pakai F4 biar waktu kita geser ke bawah itu dia nggak gerak. Misalkan kita nggak pakai F4 ya, misalkan ya. Pakai udah gini aja, gitu kan. Tuh 200. Untuk A itu udah 200, ya kan. Kalau kita geser ke bawah, ya ini ikut geser dia. Ikut geser. Seperti itu. Cara nguncinya adalah kita pakai F4. Ini F4, ini F4. Tuh, jadi kalau kita geser ke bawah, dia nggak geser. Ini nggak geser. Seperti itu. Itu cara nguncinya. Ya, F4 atau dolar. Cuma kita demi efisiensi dan efektivitas kita pakai F4 aja. Kapan live TikTok lagi, Bang? Live TikTok lagi mungkin besok ya. Besok kita akan live lagi. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, ada pertanyaan apa, komen aja di video terakhir. Komen aja di video terakhir gitu. Ntar saya rekapin, saya jawabin di live selanjutnya. Seperti itu. Di kelas apa diajarkan VLOOKUP? Ya, di kelas nanti ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, ada sum if, sum product, dan lain-lain. Di kelas materinya dari dasar ya, Bang? Ya, dari dasar. Dari pengenalan bahkan kayak misalkan ini nih. Misalkan ini apa sih? Kondisi formattingnya apa sih gitu kan? Atau apa ya? Atau view ini. Free span itu apa sih? Gunanya apa sih gitu. Ntar kita ajarin semuanya. Yang banyak digunakan. Kayak Bang kalau ngilangin Bang ini gimana caranya, Bang? Banyak yang nanya, Bang ini gimana caranya, Bang? Ini gini aja. Gitu caranya. Bang caranya sorry. Biar ada kayak gini gimana, Bang? Gitu kan. Tuh. Apa nih? Ntar kita jelasin semuanya. Kita ajarin semuanya. Ngurutin ini dari kecil sampai besar gimana, Bang? Tuh. Kayak gitu. Seperti itu. Dari dasar banget. Jadi kalian nggak usah khawatir. Di bio abang saya lihat live selanjutnya nanti jam 8 ya. Oh iya, ntar jam 8 kita live lagi. Bahas-bahas lagi kira-kira apa pertanyaan yang mungkin kalian perlu tahu gitu kan. Ntar kita live lagi jam 8. Mas Al, pembagian angka itu gimana? Pembagian angka. Mungkin kayak gini dah. Pembagian angka. Ini dibagi ini 40. Kayak gitu tah, Mas Al. Bang, satu lagi, Bang. Bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP apa ya, Bang? Maaf nanya terus. Nggak apa, santai aja. Bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP. VLOOKUP itu berarti vertical lookup. Vertical lookup.
Kalau lookup berarti horizontal lookup. Bedanya apa? Kalau kayak gini berarti pakai VLOOKUP karena dia headernya di atas, jadi datanya vertikal gitu kan. Kalau lookup biasanya dia datanya horizontal seperti ini. Sorry mana ini? Nah seperti ini. Kalian pernah kan lihat data yang kayak gini? Biasanya ini data hari, biasanya ini hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ini misalnya absen nih kayak gini nih, ya kan? Hari ke-6, hari ke-7. Nah, ini libur. Ini libur. Di merah-merahin. Libur. Nah, ya kan? Bisa kayak gini kan? Nah, kalian. Yang guru mana yang guru nih? Ada kayak gini nih. Nah, ini namanya horizontal, database horizontal. Kita pakainya lookup. Bedanya apa, Bang? Cara prakteknya gimana, Bang? Nanti kita akan praktek hari Sabtu tanggal 21 Januari jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam. Ajak pasangan halal kalian ya kan, sekalian belajar bareng ya kan. Malam Minggu itu. Harganya 75.000. Kalau harga normal 75.000. Cuma karena diskon khusus hari ini itu jadi 50.000. Jadi 50k. Kalau kalian ngajak temen, kalian bisa dapat diskon lagi 10.000 jadi 40.000 masing-masing orang. Gitu. Seperti itu. Si Soleh. Oh, terima kasih mawarnya si Soleh. Seperti itu. Hari ini batas transfer jam berapa, Bang? Hari ini sampai jam 12 malam. Pokoknya hari ini aja. Gitu. Santai, bebas. Gitu ya. Ada lagi mau nanya? Oh iya, ini belum semua nih pertanyaannya. Ini udah. Oh iya, table. Bikin table gimana, Bang? Nah, bikin table. Kemarin kan udah di video sebelumnya sudah dijelasin. Bikin table itu caranya ada 2 cara. Bisa pakai ini di blok, lalu insert table. Ini my table has header ya kan. Oke, ini table, jadi table. Terima kasih V. Itu cara pertama. Cara kedua adalah lebih simpel. Di blok semua, Ctrl T, enter. Seperti itu. Bikin table ya. Jadi ada bisa pakai insert sampai Ctrl T. Seperti itu. Pivot gimana, Bang? Pivot ntar. Pivot itu panjang. Nanti kita bahas di kelas Excel hari Sabtu, kelas Zoom tanggal 21 Januari jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam. Itu pivot kita bahas, chart kita bahas. Ini. Pivot table kita bahas, chart kita bahas, studi kasus, praktek, formula yang sering dipakai sama pengenalan Excel. Gitu. Jadi kalian yang belum kenal sama Excel, kenalan dulu lah. Tak kenal maka tak sayang ya kan. Tak kenal maka gak ngerti. Seperti itu. Kenalan dulu, belajar dulu formula yang sering dipakai jadi applicable banget. Bisa kalian aplikasikan di kerjaan kalian. Seperti itu. Harganya 75.000 kalau normal, tapi khusus hari ini itu jadi 50.000. 50.000. Info gabung Zoom, Bang. Kalian mana tadi? Nah, ini. WA ke sini. Nanti kalian dipandu sama adminnya atau klik link ini ya, link 3 klinik Excel. Nanti akan dipandu sama admin. Seperti itu. Oke, ada yang lain nggak? Oke.
Bang, cara bikin lembar kerja F4 gimana, soalnya suka bingung kalau ada yang ngeprint bikin lembar F4. Bikin lembar, oke. Ini terakhir ya, karena udah jam 10. Kalau bikin set ininya, set kertasnya, berarti ini aja, page layout, di page layout, di page setup. Nah, ini ada margin, bukan ini ya, sorry, ini ada size. Nah, di sini A4, A5, A3, bisa letter sih, atau misalkan kalian mau custom juga bisa. Oh, ini bener nih, itu A3, A4, seperti itu ya. Tinggal dipilih aja ini mana yang mau kalian pakai. Legal bisa, A3 bisa, print gede, A5 print kecil juga bisa, seperti itu. Oke, segitu dulu aja live kita hari ini. Jangan lupa untuk daftar kelas Excel Zoom. Ntar kita belajar bareng-bareng tentang Excel, tentang rumus-rumus yang sering dipakai, tentang studi kasus, tentang formula bertingkat, double, triple, dan lain sebagainya. Oke, segitu aja live kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum.